Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, al-hadits. Baik, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah public speaking, yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, semoga beliau selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, diberikan kelancaran rezekinya, diberikan kelancaran segala urusannya, dan dimudahkan segala apa yang beliau niatkan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang keempat harinya ya. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam, siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan saya Ishaq Abdul Rahman dengan NIM 23133023 dengan pertemuan learning journal yang kedua public speaking ya. Baik, untuk pertemuan yang kedua ini kemarin beliau sempat agak telat ya, dikarenakan ada urgen yang tidak bisa ditinggalkan ya. Tetapi beliau juga sempat masuk ya, walaupun waktunya tidak lama ya, namun beliau juga sempat memberikan sedikit ilmu ya, lumayan lah, walaupun sedikit tapi manfaat itu sangat berguna banget ya. Untuk pertemuan public speaking yang kedua kemarin itu seperti biasa ya, 3 orang maju ya, namun 3 orang tersebut kemarin yang maju putri semua ya, perempuan semua yang maju, namun laki-lakinya belum ada. Mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya laki-laki kebagian juga. Namun di samping itu Bapak dosen juga memberikan materi ya melalui PPT ya, karena tidak bisa sempat untuk menerangkan atau menjelaskan, namun beliau telah menge-share di grup untuk memahami dan lebih jelasnya dipahami sendiri ya, bisa dilihat lewat PPT beliau. Namun setelah itu pas saya telah pelajari, telah saya baca ya, mungkin sedikit yang saya pahami ya, atau saya pelajari terkait PowerPoint yang telah Bapak share di grup melalui materi tentang public speaking ya. Apa itu public speaking ya? Public speaking itu bisa diartikan ya, suatu proses berbicara kepada grup atau kelompok ya, kelompok orang dalam satu yang terstruktur. Itu definisinya atau pengertiannya. Nah, pengertian kedua juga, public speaking itu merupakan suatu bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk, baik itu tulisan, gambar, suara, simbol-simbol dengan tujuan tertentu ya. Itu pengertian yang kedua
yang saya dapatkan di PowerPoint yang Bapak dosen share di grup. Nah, di samping itu juga ada beberapa alasan ya kenapa kita harus menguasai public speaking. Nah, pertama karena banyaknya pesaingan ya. Yang kedua karena ada tuntutan zaman atau teknologi. Yang ketiga ada banyaknya orang sukses berawal dari God speaker ya. Terus yang terakhir itu ada tuntutan profesi. Nah, keempat itu alasan kenapa kita harus bisa menguasai public speaking. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Nah, itu pertanyaannya. Nah, untuk menjadi pembicara yang baik, nah di sini juga yang ada dua ya. Yang pertama ada mitos, yang kedua ada fakta. Nah, biasanya yang mitos itu memiliki kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena mempunyai bakat. Nah, biasanya mitos itu ya biasanya publik itu karena kita memiliki bakat, jadi kita berbicara di depan umum itu lancar. Itu yang pertama karena ada bakat. Nah, yang kedua itu fakta. Biasanya itu fakta itu berkembang karena latihan ya dan praktek. Nah, jika begitu, apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih atau praktek? Nah, pasti kan ada alasannya kenapa kita harus berlatih atau praktek. Nah, penyebabnya yaitu rasa gugup atau rasa takut ya. Rasa takut yang timbul dalam diri kita ya bisa diartikan demam panggung ya, mungkin salah satunya itu. Solusinya apa? Nah, solusinya yang pertama itu harus sering berlatih. Itu yang pertama. Yang kedua harus sering berdoa, karena tanpa berdoa kita tidak memiliki perlindungan ya dari Allah SWT. Mungkin dengan cara berlatih dan berdoa kita bisa berbicara di depan umum dengan lancar ya, tidak gugup. Intinya kita bisa lancar lah gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada apa ya? Ada dua hal yang tidak boleh dibicarakan ketika kita public speaking ya. Yang pertama kita harus mengetahui ya, atau kita jangan memberikan suatu hal yang sudah diketahui oleh audiens. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita jangan memberikan sesuatu yang tidak diketahui oleh audiens. Nah, itu dua hal yang tidak boleh dibicarakan ketika kita public speaking ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi yang Bapak Adi Kusuma share di grup melalui PowerPoint ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.